Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diar Jahra Nur Fadila dari kelas C124 dengan NIM 103240110, Prodi Studi D3 Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Nabi dan Rasul. Kita sebagai umat muslim patut mengenali tugas Nabi dan Rasul. Karena sebagian umat muslim belum mengetahui bahwa Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi dan Rasul merupakan sosok yang suci dalam menyebarkan agama Islam. Tugas Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ada perbedaan tugas di antara Nabi dan Rasul. Bisa dibilang secara istilahnya, Nabi berarti orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa suatu syariah tertentu. Sedangkan Rasul berarti orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa suatu syariah tertentu, dan ia pun diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima itu kepada umatnya. Dan bisa diartikan bahwa tugas Nabi adalah mengamalkan wahyu yang telah diturunkan kepadanya untuk dirinya sendiri, sementara Rasul adalah mengamalkan wahyu yang diterimanya untuk dirinya sendiri dan harus disampaikan kembali kepada umatnya. Dan ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 67, yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu lakukan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya." Tugas Nabi dan Rasul memiliki perbedaan setelah diterimanya wahyu. Dan kita tahu sendiri bahwa tugas Rasul itu lebih berat daripada Nabi. Tentu saja tugas Nabi dan Rasul ini sangatlah mulia. Kita sebagai umat muslim patut memahami tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul sendiri sangatlah tidak mudah. Apalagi para Rasul yang kerap kali menghadapi perlawanan dari berbagai pihak dalam berdakwah. Dan tugas Rasul sendiri yang pertama yaitu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasul harus mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid. Sebagaimana Rasul harus mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau yang bisa dibilang dengan menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujjah bagi manusia. Seorang Rasul itu harus menjadi teladan bagi umat manusia, sehingga ia harus memiliki sifat yang terpuji. Jadi tugas Rasul adalah menjadi panutan atau contoh bagi umatnya. Sekian sedikit penjelasan materi tentang tugas Nabi dan Rasul, dan semoga bermanfaat untuk bagi yang mendengarkannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.